Kabur. Kita kerjain Epong ya guys, jadi kita buktikan kalian terkece tersolid. Kita bakal tembusin nanti 100.000 di grand finale. Epong kita kerjain sampai ebot ya guys ya. Oke, gak apa-apa, gak masalah, itu demi viewers semuanya. Dan jangan lupa juga buat dipencet tombol like-nya, di subscribe, jangan lupa juga di share juga. Karena ini penontonnya lebih banget Bang Oji, tapi like-nya ini kita belum nyentuh ke angka 20.000, gimana nih? Like belum 20.000? Belum. Wey! Kalian para ladies, pecinta ladies, masa like 20.000 aja gak bisa? Ayo kalian yang terkece tersolid buktikan kalau kita para pecinta wanita, buaya-buaya darat langsung ditancapkan like-nya. Malam minggu nonton ladies, Siapa tahu ada yang dapat gitu. Enggak. Saya nggak layak Pak, saya sadar diri. Sadar diri ya? Waduh, susah emang, saya pro player. Tapi kali ini GPX sudah mengamankan Roger yang kita... Sudah ada Roger yang diamankan, bahkan dari sisi sebelah kanan Alter Ego mengamankan Hayabusa dari seorang Sky. Memang Hayabusa dari Sky ini mengerikan. Permainan yang sangat-sangat agresif dan juga fast yang dilakukan oleh seorang Sky yang sangat tidak bisa ditoleransi dengan Hayabusanya. Jadi daripada kita bingung, daripada kita pusing, ban aja. Dan gue mau kasih info juga di Bang Oji. Kemarin tim GPX bertemu dengan tim Alter Ego, sedangkan Stagey-nya menggunakan Roger itu cukup mengerikan banget. Mungkin tim GPX bakal nge-respect ban langsung karena tim Alter Ego, karena mengetahui Stagey dengan Roger-nya benar-benar mengerikan banget. Begitu juga kali ini tim GPX, mereka nggak bakal memainkan Parsia, mereka langsung nge-ban ke arah Parsanya. Karena kali ini GPX menjadi first pick, tentunya mungkin mereka bakal mencari If mungkin menjadi first pick mereka. Yes, benar. Tapi ini agak menarik ya, dimana dari seorang GPX kita tahu dari Funi itu sangat-sangat kuat menggunakan satu buah Parsia. Tapi mereka yang mengamankan Parsia. Dan bahkan di sisi sebelah samping ada YP yang sudah diamankan untuk tim Alter Ego. Mereka nggak mau ngelepas sedikit pun. Karena dengan gameplay ada seorang YP di tangan GPX, Alter Ego bakal sulit sekali untuk menggunakan hero-hero mungkin seperti Marsman. Di arah gold lane-nya, apalagi dengan preman gold lane yang sebentar lagi akan terlepas seperti ini kayaknya Pong. Apakah Clean bakal terlepas? Tapi biasanya preman gold lane itu bisa di-counter dengan adanya Bro Diwa, ada Maharaja. Ya kan? Baru lewat. Bener gak? MVP M1. Yes. Waduh. Udah gua bilang. MVP M1. Sang Maharaja sampai turun ke Land of Dawn untuk memantau langsung GPX. Ini tandanya dunia sedang tidak baik-baik saja. Dia turun ke GPX Mansion langsung melihat para tim ladies berjuang di hari terakhir MLBB Point Pro Invitational. Semoga aja kedepannya ada MLBB Point Pro Invitational season kedua. Dan bukan hanya season kedua dong. Ini Epong sebagai tim harusnya mendoakan lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Acaranya offline. Wah. Ya kan bisa mengumpulkan para profesional playernya secara langsung. Secara langsung kangen banget sih. Iya, kan euforianya terus ada penonton. Bener dong. Bener gak? Amin dong. Amin. Waduh, iya. Harus amin. Kita tuh mendoakan tuh biar lebih besar lagi, Pong. Harus lebih semangat. Tapi kali ini lihat Susu Gajah sedang melakukan draft terhadap tim Alter Ego Nyx dan Esmeralda. Dia ngebuang Celin. Dia ngebuang sang preman Goldland. Akankah coba diamankan oleh seorang Chin Caracau atau bakal mengambil Matilda sebagai first pick dari tim GPX? Eko bukan sih? Iya, Mas Eko. Iya bukan sih tuh? Iya. Mas Eko. Ya, ini Mas Ekonya. Oke, tapi kali ini lihat di mana para pemain dari tim GPX, mereka masih mencoba untuk berpikir, tidak mau terlalu terburu-buru, masih menunggu terlebih dahulu apakah mengamankan Clean atau tidak. Karena di sini terbuka sangat bebas, dan kalaupun tidak, it's okay, no problem, masih ada pilihan yang lain. Ini juga ada yang DM, Bang Oji, mohon minta doanya dong buat teman-teman kita yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru. Iya, brother, kita sudah doakan, insya Allah semoga semua lancar ya. Semoga baik-baik saja juga buat teman-teman semua yang di Semeru tentunya. Tapi kita back to game, Bang Oji. Kali ini tim GPX langsung mengamankan Pak Quito sebagai first pick-nya, tentunya ini Pak Quito untuk Sky harusnya. Kita masih belum lihat ya, karena di sini masih ada sedikit flexible pick kalau aku bilang. Kenapa? Pak Quito di Sky memang sering diamankan. Tapi apakah dengan 2 pick atau 3 pick pertama dari Alter Ego ini akan membuat dari seorang Pak Quito tetap berada di arah jungler atau bahkan berada di arah offlaner? Itu yang masih kita pertimbangkan. Nah, karena lihat pick yang 3 pertama ini sangat menentukan sekali gameplaynya akan seperti apa. Dan bahkan dengan adanya Estes, Ruby yang diamankan oleh tim dari Alter Ego, ini tandanya mereka akan bertemu dengan meta solid yang harusnya akan ada hero-hero yang bisa berdekatan mungkin dari junglernya ke arah
YSS, Karina mungkin. Jadi banyak banget opsinya. Dan bahkan dengan ada 2 pick dari tim Haltrigo ini dan bahkan ada seorang Ruby, ini tandanya di side lane mereka tidak boleh terlalu lembek atau offlanernya tidak boleh yang tidak bisa ofensif. Oke, biasanya GVX itu langsung mengamankan Yuzong ya di beberapa game kita lihat tadi bertemu dengan tim EVOS, Fumi dengan Yuzongnya benar-benar mengerikan banget. Apakah tim GVX bakal mengamankan Yuzongnya terlebih dahulu sebelum bakal coba di ban nantinya atau bakal Poveus dan juga Lilia? Langsung di look kali ini Bang Oji. Ini dengan adanya seorang Poveus ini membuat sedikit peran dari seorang Pakuito berada di arah samping. Ini malah terbuka bebas, Pakuito bisa di arah jungler seperti kata Epong. Ya. Karena apa? Karena ini bakal dipakai seorang Fumi. Fumi akan mengcounter dari seorang Ruby. Trigger yang dilakukan Ruby itu sangat-sangat menguntungkan dari seorang Poveus itu sendiri. Ya, dimana Demonic Force-nya bakal terus aktif. Iya, yes, benar banget. Oke, tapi kita lihat juga Alterigo. Mungkin mereka bakal mengamankan Karai Sanshin terlebih dahulu karena kita lihat tim GPX mungkin enggak juga ya. Kalau lu lihat dia udah ngamanin berarti ini XP line dan juga Roamer. Kalau mereka mau ngamanin gold lane-nya clean nggak masalah. Kenapa? Karena abis ini fast ban-nya mereka akan yang nge-ban dan mereka nge-pick. Si clean. Sesuai prediksi sang Ranger emas. Oke, tapi kita lihat juga Alterigo akan nge-ban. Dimana kalau kita lihat tim GVX mereka belum memiliki Roamer ya. Dan juga mungkin gold lane kali ini apakah bakal Brody-nya bakal coba di ban atau bahkan Kimi dari seorang Cincara Chow yang kita lihat dari beberapa game dari semalam melawan tim Onyx dan juga melawan tim EVOS tadi. Kimi dari Cincara Chow benar-benar mengerikan banget walaupun tadi ketika melawan EVOS dia sempat menggunakan Esmeralda game karena Kimi dari Cincara Chow sempat di ban juga. Tapi satu hal, apakah betul dengan Kimi yang akan diamankan nanti aman dari pergerakan dari seorang Ruby yang harus menjadi pemikiran karena Ruby ini bakal bisa menjadikan sebuah dirinya roamer ataupun offlaner sudah pasti, tapi ternyata Beatrix lah, Beatrix yang bakal coba diamankan. Kalau Beatrix coba diamankan, junglernya bisa ke arah Barats. Oh iya, Barats ya juga cocok banget combo dengan Estes seperti gue bilang. Apa tadi nih? Combo apa tuh? Antara Estes dan Ruby. Oh, combo Estes dan Ruby. Belum ada namanya? Iya, belum ada namanya. Tadi lu bilang Meta Solid. Oh, Meta Solid. Oh, itu enggak dengan Ruby. Dengan jungler apapun. Iya, Meta Solid. Dengan jungler apapun. Karena kalau jungler kan rata-rata punya dash yang tinggi, mereka bisa mobilitasnya tinggi, itu agak kurang cocok untuk dengan Estes. Karena biasanya Estes kan bergeraknya tidak secepat Angela, tidak berada di tubuh Angela gitu. Juga nggak bisa ngikutin kecepatan Pancernya Lancelot mungkin ketika betul. Nggak bisa ngikutin Link lompat-lompat dari tembok ke tembok juga. Tapi tim GPX kali ini bakal coba nge-ban langsung ke arah jungler tim dari tim Alterigo NEX. Ya, ini merupakan game yang benar-benar cukup dipertimbangkan dari kedua tim karena ini adalah masing-masing nyawa terakhir mereka pada turnamen kali ini. Ingat satu nyawa kata Epong, benar sekali. Cuma ada satu nyawa terakhir Pong yang bisa mereka amankan dan bahkan ini cuma ada satu slot Pong. Satu slot. Kali ini mereka kalau kalah tidak ada lower bracket lagi siapapun itu mereka harus puas di posisi ketiga. Dan dimana yang menang bakal bertemu di Etron Era. Sang juara bertahan dari setiap turnamen apakah di Upon Esports dia bakal membuktikan juga kalau mereka masih pantas menjadi salah satu tim ladies di Mobile Legends harus ditakutin. Oke, tapi di sisi dari tim GPX kali ini bahkan mereka harus melakukan ban terlebih dahulu, memikirkan dengan cukup baik dan agak sedikit sulit karena kita lihat gameplay yang cukup berat. Apakah di sini akan ada hero-hero yang bisa dibilang roamernya itu magical. Jadi gini, kita lihat ada Loi yang udah pasti ada di Loi, siapa namanya? Lilia. Ada udah pasti di arah mid lane. Tapi bisa saja kalau misalnya mereka ingin bermain dengan side lane yang keras, ya kan, offlanernya keras, semacam Belerica atau apa segala macam dengan meta tempel seperti ini, dan mid lane-nya itu bukan hanya Lilia, tapi juga pakai Loi dengan damage-nya benar-benar sakit banget burst-nya ya. Iya, tapi sampingnya catatan harus kuat banget. Jadi dia tuh menggantikan tanknya. Kasarnya tank nggak pakai roamer yang di offlane-nya. Jadi tanknya itu kayak bisa dibilang lebih kemana tuh, kayak hero-hero Kufra mungkin? Atau Belerik.
Cho. Cuma sekarang juga lagi rame Hylos. Hylos Expillion. Iya, ya itu seperti itu. Ya. Kurang lebih. Dia kan secara nggak langsung full tank, ya kan? Dan memiliki item lebih cepat ketimbang tank biasa. Tapi ternyata Loi-nya yang diamankan dari sisi seberang. Mengatasi Kagura. Oke, Run lebih suka pakai Kagura Bang Oji. lebih nyaman. Lebih nyaman. Tahu aja lo jambul. Iya, kagak. Dia lebih nyaman aja gitu. Oke. Dengan Kagura dengan Yin of Fortune-nya mungkin bisa nge-burst langsung ke arah seorang Lilia. Tapi kita ketahui juga Lilia salah satu hero yang bikin kita ke-trigger. Kita hit dia, tiba-tiba dia punya Black Souls. Kita dibalikin, di fight back oleh seorang Lilianya. Tapi kali GPX bakal mengamankan 2 Matilda kebuka tapi ya. Matilda Untuk poking damage early, Matilda masih kebuka. boleh. Tapi untuk kali ini harusnya God lane-nya sih. Possibility untuk dari Pakuito ini berada di jungle udah cukup besar ya kalau menurut aku. Yes, benar banget. Udah cukup besar dan kayaknya kemungkinan ke arah God dan juga roamernya. Vendetta mungkin bakal digunakan oleh seorang Vendetta jungle. Oke, Sky mungkin. Ya, ini sepertinya udah mulai oke, mereka mau pakai retri, kita masih bisa di prank oleh teman dari GPX. Apakah ada Ailius? Aulus Racing. Waduh. Apakah bermain? Kalau menurut aku pribadi ya. Gimana nih Bang Oji? Aku lebih suka kalau dia pakai Barats. Dia pakai Barats. Dengan dinosaurus kalau udah stack 20 gede banget. Dan bahkan nempel dengan seorang Estes. Ini habis ya, tempelnya Estes. Iya. Ada seorang siapa namanya Barat dan juga Clean. Wow, Bane. Ini menurut gua ini adalah salah satu pemikiran yang luar biasa dari Alter Ego. Jadi perkembangan Alter Ego ini mungkin tidak lepas dari support seorang Susugaja ya. Karena draft pick yang mereka miliki cukup luas, ini agak sedikit berbeda dengan Alter Ego sebelumnya ya. Yang sebelum dipegang sama seorang Susugaja. Karena Ben dengan meta tempel kali ini damage yang cukup besar, mampu bisa menginstant kill siapapun di depan sana, even though dari seorang Pove sekalipun. Oke, tapi kali kita lihat apakah ini bakal Funi yang bakal menggunakan Benedetta, karena semalam dia udah sempat menggunakan Benedetta di arah mid lane. Oke, apakah bakal terjadi lagi di game kali ini? Dan kalau lihat juga benar Sky bakal menjadi jungler menggunakan Pakuito-nya. Cara Chow, apa dia bakal menggunakan Lilia di sisi god lainnya Bang Oji? Gimana ini Bang Oji? Wow, unik ya kan? Bisa kita bilang unik dan juga sangat-sangat fleksibel dari semua hero-nya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Dan bahkan di sini Funi menggunakan Benedetta di arah mid lane dengan prioritas clear minion yang cukup cepat. Ini mampu untuk bisa melakukan rotasi untuk seorang mid laner dengan menggunakan Benedetta. Tapi concernnya satu, early damage mungkin tidak bisa melakukan poking seperti magical damage lainnya. Ya. Tapi untuk high ground defensive mechanism, mereka at least punya salah satu buah cover, yaitu Benedettanya. Kalau Epo melihat dari draft kedua belah tim, oke, kalau gua lebih suka yang mana atau draftnya menurut Epong lebih kuat yang mana? Kalau dari draft gue lebih ke arah GPX karena dengan adanya Sky dengan Pakuito itu benar-benar cukup bagus, dan langsung aja kita gak perlu pakai lama lagi di sini Bang Oji, kita lihat bakal melihat final lower bracket antar tim GPX Basreng bertemu dengan tim Alter Ego NEX. Silakan Ranger Mas. Alright, kali ini masih bersama dengan Epo Ranger Mas. Fundurudul mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Rune. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, dan bahkan di arah top lane sana Estes mencoba untuk mengawal seorang Fancy Nancy. Oh, Fancy Nancy berubah lagi loh role-nya ya. Iya, bakal karena kemarin dia EXP laner. Sempat berada di EXP laner kalau tidak salah, dan di arah mid lane Funi dengan Benedetta seperti yang sudah saya bilang lebih unggul untuk melakukan clean ini dengan cukup cepat, dan bahkan Fumi akan melawan dengan Now Shelby, salah satu XP lane terbaru atau roster terbaru dari tim Alter Ego kali ini yang bakal mengkawal XP lane-nya menggantikan seorang Fumi yang sekarang di tim GPX. Fumi bakal menghadapi mantan timnya kali ini. Tapi kalau lihat juga dari Jungle Earth mencoba untuk mengganggu pergerakan jungling dari seorang Stacy, tapi kali di arah mid Fundurudul terus-menerus melakukan kill run dengan cukup free kali ini Bang Oji. Alright, dan bahkan dengan tempo permainan yang cukup pasif kayaknya dari kedua belah tim, tidak mau terlalu terburu-buru. Cincara Chow juga di arah gold lane-nya tidak mau mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan. Dia memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu dari seorang Fancy Nancy. Dikawal habis-habisan, Fundurudul bakal coba membantu ke arah seorang Stacy, mencoba dikawal begitu saja pergerakannya, tapi ternyata Now bersama dengan seorang Rune is coming mencoba untuk melakukan sedikit perlindungan
keuntungan untuk seorang Stacy, dan Stacy berhasil mendapatkan purple buff-nya. Fundurudul atau Funi tidak berhasil untuk membuat seorang Stacy kehilangan satu buah purple buff. Tapi lihat flicker telah dikeluarkan, sekali lawan strike-nya hampir saja melakukan takedown first blood dari bottom lane dan tidak berhasil. Masih selamat, Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Now Selby. Now Selby berhasil melakukan recall setelah tadi cukup low health point yang dimiliki dari seorang Now. Dengan adanya Paquito dari seorang Sky tadi menggunakan knockout uppercut-nya langsung menuju ke seorang Ruby, tapi nyaris Ruby masih stealth support juga. Tapi kita lihat juga di area mid-nya Funi kali ini Fundurudul terus memberikan beberapa clearance ke arah mid juga, tapi di arah Turtle kali ini bakal free Turtle untuk tim GPX Basreng-nya. Tidak ada kontes sama sekali, terlalu sulit untuk melakukan kontes dengan rotasi yang dimiliki dari GPX Basreng. Bahkan dengan farming yang cukup well, kita bilang dengan ada gold differences 500 perak tanpa ada kill atau first blood sama sekali, ini tandanya well farm untuk seorang GPX Basreng. Dan di arah bottom lane, kita lihat masih ada one by one situation dari seorang Fumi melakukan zoning out freeze lane yang dilakukan membuat Selby agak sedikit tertinggal dari segi EXP-nya. Earl masih harus mundur terlebih dahulu, masih level 4. Bahkan Stacy di sana dipoking damage oleh seorang Earl dan Sky sudah berada di arah rumput. Sky coba untuk masuk ke dalam knockout saya tadi keluarkan. Stacy masih coba untuk bertahan Fundurudul. Alex Tomato mau menunjukkan seorang pick secure, tapi ternyata masih ada ikat sabu-sabu masih bisa dihindari dan tidak ada point kill sama sekali. One last hit pun tidak bisa membuat seorang Stacy tumbang. Estes yang membuat pergerakan dari seorang GPX Basreng harusnya mendapatkan poin kill, tapi di sana sayang sekali masih belum beruntung. Masih belum beruntung mendapatkan poin kill dari teman-teman dari GPX, di mana ada seorang Pixie Cute yang berhasil tadi menyelamatkan rekan-rekannya setelah ada final blow. Hampir semua skill dikeluarkan dari teman-teman dari tim GPX, tapi kali ini teman-teman dari tim Alter Ego masih mampu bertahan juga. Tapi kita lihat juga dari segi network, sementara kali ini kita lihat GPX masih cukup unggul karena mereka tadi mendapatkan Turtle yang pertama. Tapi kita lihat juga meanwhile di bottom lane tentunya kali ini sudah ada tim Alter Ego yang mencoba untuk mungkin melakukan ganking terhadap teman-teman dari seorang Fumi. Tapi kita lihat di area midnya Run hampir saja terpick off oleh seorang Fundurudul, Bang Oji. Dan masih bisa melakukan clear minion di arah mid lane untuk seorang Run. Tidak terjadi pick off dengan 2 versus 1 yang dilakukan. Oh my god, lihat Fumi udah mulai masuk ke belakang. Now Selby akan menjadi pilihan Sixi Kill. Tapi kan sabu-sabu lagi-lagi menetralisir tim fight yang dilakukan tim GPX Basreng. Di bottom lane, lihat mereka masih mampu bertahan. Emma Vendor telah dikeluarkan. Pubi nggak boleh pulang. Mencoba dipasangkan. Look strike dari seorang Sky dan one last hit. Absurd damage save the day. Sky nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena Sky bisa terpick up. Wow, Pixie Cute penggunaan Estasha cukup luar biasa dengan adanya Aegis yang digunakan, membuat teman-teman dari tim Alter Ego masih bisa bertahan lagi dan lagi sampai hampir ke menit 5 kita belum mendapatkan first blood-nya. Dan juga kali ini Turtle kedua udah spawn. Tim GPX Basreng Sky kali ini mencoba langsung mengamankan Turtle yang keduanya, Bang Oji. Ini dia permainan para ladies di U-Point Esports Invitational. Mereka lebih berkembang lagi gameplay yang mereka lakukan. Lihat Turtle ditukar dengan objektif di bottom lane. Ada Fundurudul di sana. Final Ball dikeluarkan untuk melakukan claim ini dengan cukup cepat dan tidak berhasil mendapatkan satu buah turret. Tidak jadi ditukar. Pergerakan dari seorang Funi di bottom dengan cukup baik, tapi ternyata Cincara Chow berhasil mendapatkan first blood dari Sky dan flicker harus digunakan dari Pixie Kid. Gak bisa bertahan lagi, tidak ada absorb damage dan tidak ada perlindungan, tidak ada follow up karena di arah bottom lane ini ada satu buah kerugian yang didapatkan oleh tim Alter Ego. Mereka tidak mampu menembus satu turret di arah bottom lane. Iya, dimana dari seorang Funi dengan final blow-nya sangat cepat banget untuk melakukan clear lane di arah bottom lane, sehingga ketika tim GPX mendapatkan satu buah Turtle dan Alter Ego mencoba menggambarkan bottom lane turret, tapi sangat disayangkan juga bottom lane turretnya gagal didapatkan. Dan dari kedua tim kali ini mencoba melakukan war lagi di area mid, tentunya sudah ada Run kali ini. Demonic Force Connect juga karena seorang Fundurudul, tapi kalau melihat kali Fundurudul bakal datang mencoba memberikan perlawanan. Final blow bakal coba dikeluarkan, tapi kena strike connect itu saja karena Fancy Nancy membuat tim Alter Ego kali ini harus mundur kembali, Bang Oji. Alex to final blow yang sangat-sangat bagus dari seorang Fundurudul kali ini memotong pergerakan dari tim Alter Ego. Dan bahkan depan sana Fancy Nancy, mereka harus kehilangan satu buah preman gold lane-nya. Fancy Nancy yang aku bilang kali ini dia agak sedikit tertinggal di arah top lane dengan kehilangan satu buah turret dan objektif game yang dilakukan oleh tim GPX Basreng. Tua Mel Vendor tidak berhasil. One band situation dari bottom lane. Fundurudul memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Informasi telah diberikan tidak ada Arm Vendor dan Sky memiliki satu buah keunggulan dengan levelnya. Dia sudah level 9.
dari seorang Stacy. Dia masih level 8. Masih level 8, ketinggalan 1 level dari seorang Stacy terhadap seorang Sky. Tapi lah dari mid lane-nya, Yang Overton dari seorang Rune. Sudah kali terserang Vanci Nancy, tapi kita lihat di sini dari Vanci Nancy masih bisa selamat karena ada Pixie Cute lagi dan lagi memberikan healing terhadap seorang Vanci Nancy. Masih still survive juga dari damage yang diberikan dari seorang Sky dengan kotak strength-nya. Tapi kali ini Now, hati-hati Now apakah bakal terpick off dengan ada 3 hero di area turtle kali ini. 4 bakal, apakah Now apakah masih bisa selamat dan bakal langsung di kill oleh seorang Fundurudul kali ini. Execute Israel langsung coba ditumbangkan begitu saja. 4 poin di arah bottom lane. Lihat 4 titik yang diamanin oleh tim Alter Ego. Ya. Tidak bisa isi, yaitu ada GPX Basreng. Akhirnya tertutup perjalanan dari 4 titik itu. Di bawah, di jungle, di tengah, bahkan dia nggak bisa pulang kemana-mana. Dengan titik yang diamankan membuat Alter Ego kali ini harus kehilangan lagi Neo Selby yang tidak punya flicker. Dan di sana udah ada satu Ice Queen One, udah dominance Ice diberikan dari Earl dan juga Funi. Mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff, tidak berhasil. Mencoba mendapatkan satu buah turret pun juga tidak berhasil dari bottom lane. Mereka memilih untuk mempertahankan satu turretnya di arah tengah. Turret yang gagah perkasa kali ini tidak mau dilepaskan, Po. Iya, mid lane turretnya masih gagah perkasa. Tapi kalau lihat juga Cincaracau sudah memiliki satu item yang bakal membuat teman-teman dari tim Alter Ego bakal terpoke damage dengan memiliki score yang cukup tinggi juga dari sang Lilianya. Tapi kali ini masih bisa bertahan dari Yang Overton yang diberikan dari seorang Run. Tapi di arah top lane, Fundurudul mencoba untuk melakukan buy one dengan seorang Stacy. Jadi dimana Deadly Slash-nya juga udah dikeluarkan dari seorang Stacy kali ini. Dimana Fundurudul juga memberikan beberapa damage. Tapi Funi apakah masih still survive di arah top lane? Meanwhile, di arah bottom lane kali ini, dimana Funi juga masih mau untuk kabur di flicker dan harus terpick off oleh seorang Vanci Nancy. Tapi kita lihat juga dua hilang. Tapi kita lihat satunya dari seorang Pixie Cute masih bisa bertahan. Sky masih mau lebih dengan kena strike-nya. Killing spree untuk seorang Sky kali ini dan mencoba untuk mundur lagi dari tim GPX Basreng, Bang Oji. Alright, 3 orang tersisa dari para pemain dari tim GPX Basreng. Meanwhile di mid lane mereka coba mendapatkan satu buah turret. Ada Now Shell di depan sana. Lihat damage diberikan dari suara Sky terlalu sakit. Amazon itu the clear minion dengan cukup baik. Bahkan ada Fumi mencoba melakukan rotasi ke bottom lane lagi. Tapi kali ini dari GPX Basreng satu-satunya yang mereka pegang teguh adalah mereka tidak kehilangan turret sama sekali. Bahkan Alter Ego mereka butuh kehilangan satu turret dari GPX Basreng karena kalau tidak ini cukup berbahaya. Rune menuju ke arah belakang. Sky is coming. Lihat Jeb yang dikeluarkan mencoba untuk mengejar ke arah Rune apakah mampu bertahan, tapi ternyata masih bisa selamat. Meanwhile yang cukup berbahaya adalah dari seorang Takoyaki Stacy. Knockout strike dikeluarkan ke arah yang salah. Hampir bisa menumbangkan, tapi ternyata Stacy still survivor top lane. Wow, lagi dan lagi Pixie Cute dengan adanya healing diberikan, berhasil menyelamatkan lagi dan lagi seorang Stacy dari top lane. Tapi nampaknya kali ini di area bottom lane-nya turret berhasil didapatkan oleh seorang Now Selby. Tapi lagi top lane turretnya dari seorang Cincaracau terus menerus memberikan pressure terhadap teman-teman Alter Ego. Top lane turret didapatkan untuk tim GPX Basreng dan kali ini Winda Earth mencoba untuk memberikan beberapa damage juga terhadap seorang Pixie, tapi Pixie masih bisa selamat. Tapi Demonic Force kali ini bakal dimasukkan seorang Now. Fundurudul mencoba memberikan beberapa damage. Sky masuk dengan kena strike-nya langsung mendapatkan seorang Now Selby. Tapi Fumi, hati-hati Fumi masih bisa balik. Final body dikeluarkan dari seorang Fundurudul dan kali ini tentunya teman-teman dari tim GPX bakal dibentuk mundur dan bakal objektif ke arah Lord, Bang Oji. Rune, what are you doing? Terlalu dalam, mencoba memberikan damage. Tapi lihat tadi Cincaracau yang benar-benar menjaga teritorial dan mereka tidak akan melakukan Lord untuk selanjutnya. Dengan health bar yang mereka miliki tidak terlalu banyak, membuat mereka harus sabar. Tidak boleh membuat mereka terlalu nafsu dengan satu Lord. Karena kalau satu titik saja terbuka, Alter Ego bisa saja membalikan keadaan yang dipegang oleh tim GPX Basreng untuk kali ini. Sky pun lihat dengan berkali-kali poin kill yang diamankan cukup bagus dan dia belum terpick off sama sekali. 4 poin kill. Shutdown yang akan didapatkan oleh siapapun dari tim Alter Ego ini akan cukup berbahaya, membuat gold dari tim GPX Basreng akan lebih besar lagi. Dan Blade of Despair. Dan buat kalian jangan lupa dengan ada bonus diamond, langsung aja lihat di bawah nih bersama dengan upoint.id dengan collaboration XL, Axis dan juga Tri tentunya. Dan ingat setiap top up 56 diamond akan bonus 12 diamond. Cukup lumayan banget buat kalian semua yang mau beli stiker. Jangan lupa stiker, tapi kita lihat juga balik ke in game ya kalian. Benar seperti yang dibilang Bang Oji, Lord bisa mengubah segalanya seperti
dilakukan teman-teman GPX. Jangan sampai melakukan satu kesalahan atau satu blunder itu bakal membalikan semua keadaannya. Tapi kali ini tentunya Fundurudul terus-menerus mencicil ke arah tim Alter Ego Nyx. Rune juga cukup low health point-nya, tapi bakal coba dihilang seorang Pixie Cute. Kali ini juga nampaknya Lord hanya coba dicolek-colek saja. Gak bakal cuma untuk di-commit langsung karena Lord. Tapi kalau lihat di sana dari suara Nao-nya, di mana kali ini dari suara Cincaraco berhasil di pick off. Tapi lihat juga dua hero dari tim GPX sudah hilang. Apakah tim Alter Ego bakal membalikan keadaan pada match pertama kali ini Bang Oji? Alright, bakal Lord di take over oleh tim Alter Ego Nyx. Ada Sky di depan sana. Retribution dari Sky sangat-sangat diperhatikan. Dengan seperempat darah terakhir Retribution siapa yang akan coba diamankan tadi sana. Lihat, Lord diamankan seorang Stacy. Membalikan keadaan, dikejar begitu saja Sky. One last hit, masih ada chip. One last chip, berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi mid turretnya difokuskan begitu saja. Tidak bisa ada yang menahan karena Sky akan kehilangan immortality dan juga nyawanya. Sedangkan Funi memilih untuk melakukan clear minion. Memilih untuk memberikan damage terhadap sebuah Lord. Untuk setidaknya ketika Lord maju ke arah tim GPX Basreng, udah sisa sedikit darahnya. Udah dicicil. Oke, tapi kali ini tampaknya Funi terus-menerus mencoba mencicil Lord di area bottom lane. Tapi Fundurudul mencoba untuk masih still survive, mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Ini berbahaya banget, Lordnya hadir. Bisa aja tim Alter Ego Nyx membalikan keadaan. Tapi tentunya Fundurudul cukup kuat dengan penggunaan Benedetta ya. Tapi Yin of Fortune dari Londron, Deathless Cage dikeluarkan juga. Tapi nampaknya seorang Cincaraco mendapatkan satu hero di sana. Di sini kita juga Lord masih ditumbangkan. Sementara teman dari tim Alter Ego kalau lihat di area top lane-nya, Sky terus-menerus mencoba melakukan push di area top lane-nya Bang Oji. Split push yang luar biasa bagus dua kali dilakukan oleh tim dari GPX, membuat para pemain dari tim Alter Ego Nyx mereka sedikit kelimpungan, bingung untuk mempertahankan turret yang mana. Dan bahkan di area top lane, kalau ini adalah satu buah inhibitor turret sangat-sangat bagus. Karena apa? Yang dapetin Lord dari GPX, dari Alter Ego, tapi malah yang dapetin inhibitor dari GPX. Dan itu adalah salah satu hal yang cukup penting untuk war berikutnya. Melihat ada tim GPX Basreng yang sudah standby, udah kembali lagi menetralisir kekalahan dia di arah pit Lord tadi. Bahkan dengan disiplinitas dua split push top dan juga bottom, minion mereka bahkan tak terhenti di arah sungai. Terus mendorong di dua arah yang berbeda. Iya, tapi kita bakal lihat juga item dari kedua tim kali ini. Kalau lihat kali ini dari Preman Gold-nya udah punya Endless Battle, Manic Victor, dan juga dia mengamankan Tenacious nih untuk menahan damage dari adanya dari seorang Lilia mungkin ya. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, Now Shelby mencoba bertahan dan gak bisa pulang. Hilang begitu saja. Bertambah dengan satu buah turret yang dimiliki dari tim Alter Ego Nyx harus pecah. Para pemain dari tim GPX Basreng, mereka memilih untuk melakukan rotasi dan di arah bottom lane pun satu poin bakal coba diamankan dari Sky. Tapi tertangkap begitu saja. Satu meriam dari Takoyaki nggak kena. Sky harus mundur dan bahkan dari Cincaraco berhasil mendapatkan inhibitor turret di arah bottom lane. Aduh, sangat rugi banget buat tim Alter Ego Nyx. Sudah kehilangan satu inhibitor turret di area bottom lane. Kali ini tim GPX apakah bakal bisa membalikan keadaan setelah tadi sempat kecolongan Lord ya di awal-awal, tapi juga membuat keguguran besar juga buat teman dari tim GPX, di mana tadi Lordnya kurang berhasil dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim Alter Ego NX. Tapi kali itu tim GPX bakal lebih berhati-hati lagi, gak bakal melakukan kesalahan seperti yang mereka lakukan ketika adanya Lord tadi Bang Oji. Lihat split push yang dilakukan dari GPX. Earl dia udah berada di arah rumput. Now Shelby seorang diri tidak boleh terlebih dahulu. Dia mencoba untuk membuka karena akan terjadi seperti sedia kala. Akan terjadi ganking. Dan lihat mulai dipotong pergerakannya. Fundul menuju ke arah belakang. Cincaraco memberikan sedikit defensif. Rune tertangkap. Masih ada satu buah flea yang dikeluarkan, tapi Rune gak bisa berbuat cukup banyak. Kali ini dia harus tumbang. Di belakang sana kehilangan satu Rune membuat Alter Ego Nyx langsung memilih untuk mundur. Tapi Funi tidak meninggalkan begitu saja. Dia masih coba mau lebih. Masih coba untuk dapetin satu buah point kill di arah top lane untuk menembus inhibitor dari tim Alter Ego Nyx. Tapi lagi GPX kali ini tentunya dengan seorang Funi, penggunaan Benedettanya benar-benar sangat agresif banget, bergerak dari top lane ke bottom lane. Tapi kali itu tentunya benar GPX mencoba untuk mengambil mid lane turretnya. Final boss connect terhadap seorang Pixie Cute kali ini masih bisa coba digocek oleh seorang Funi dulu, tapi cukup sakit. Di mana dia seorang Cincaraco menggunakan Black Source, tapi Sky bakal coba untuk masuk. Final boss connect terhadap seorang Stacy harus tumbang. Di mana seorang Now mencoba untuk mundur, tapi sangat disayangkan tim GPX kali ini belum berhasil mengamankan objektif mereka di area mid. Tapi kali ini bakal coba diamankan langsung
Teman-teman dari tim GPX bersama strike mereka berhasil mengamankan apa yang mereka mau, yaitu mid lane turret yang benar-benar susah banget didapatkan dari menit awal Bang Oji. Dan bahkan kita bisa lihat di sini tidak terjadi shutdown terhadap seorang Sky. Mortality-nya memang pecah betul, tapi ternyata itu belum menjadi point kill untuk tim Altrigonix. Sedangkan Altrigonix akan kehilangan satu buah Lord yang sangat-sangat penting. Lord sudah di-enhance, Lord sudah bisa mengamuk, dan di sini para pemain dari tim Altrigonix bahkan tidak bisa menyentuh sedikit pun ke arah pit Lordnya. Fumi udah punya Oracle dan Cincin Racau. Ini yang dari tadi ngedeal damage sangat-sangat besar terhadap tim Altrigonix. Mereka dengan berkumpul Cincin Racau semakin senang untuk memberikan bom-bomnya. Shadow Energy yang dihasilkan Cincin Racau membuat slow dan juga damage yang cukup besar ketika teman-teman dari tim Altrigonix berkumpul di satu tempat yang sama. Tapi kita lihat juga dari seorang Sky mengamankan dominan Ace tentunya supaya tidak ada healing yang terlalu berhasil dilakukan. Tapi kita lihat Earth nyaris saja terpick off dengan yang overturn. Final blow dikeluarkan juga Dallas Glass kali ini. Tapi Dama Altrigo berhasil mundur. Sementara lihat di arah top lane. Bakal mendominasi di game yang pertama kali itu deh Bang Oji. Oke, ternyata di arah top lane-nya bebas begitu saja. Mereka bakal coba untuk masuk. Enggak ada yang overturn kembali. Langsung bakal coba dicicil, tapi ternyata tidak menjadi pilihan utama. Mereka yang bakal fokus ke arah ini, Peter turret di arah tengah. Ikat sapu-sapu telah dikeluarkan, membuat pemain dari tim Altrigonix berhasil menetralisir. Tapi Fudi masih bisa selamat. One last hit, Fudi harus pulang ke arah belakang. Dengan mekanisme yang dimiliki dari seorang Stacy. Dan juga ada Ruby bersama dengan Rune membuat tim Altrigonix masih mempertahankan turret di arah mid lane-nya. Oke, Altrigonix berhasil melakukan defense setelah GPX Basteng mensummon Lord yang kedua tadi di menit ke-17. Tapi kali ini tentunya game kembali di reset, game kembali mulai pasif. Dari step tim bakal mereset lagi setelah ada tim fight yang tadi dilakukan juga. Tapi kali ini pun Rudul mencoba untuk mengarah ke arah belakang lagi. Run terus-menerus memberikan beberapa damage dengan yang overturn-nya kali ini. Tapi kalau juga Run kali sudah punya Holy Crystal, harusnya damage yang dihasilkan lebih sakit lagi ke arah teman-teman tim GPX. Lihat di arah purple buff-nya, mereka mencoba menginvasi 3 player dari tim Altrigonix. Sekali mencoba untuk masuk, tapi Sky is coming menuju ke arah belakang. Lihat dari Pixicute mencoba ditangkap, tapi now Shelby yang tertangkap 1 poin untuk tim Altrigonix. Kali ini harus hilang di depan sana. Pixicute gak boleh pulang, maunya digoyang, dan bahkan damage yang diberikan dari seorang Fansinesi gak bisa membuat terfighter tim GPX Basteng mundur. Masih terus kehilangan 2 poin utama. Sky kabur dengan left jab-nya. Di depan sana para pemain dari tim GPX mereka hampir saja kehilangan 1 poin, tapi ternyata no point kill masih bisa diamankan. Fansinesi what you're doing, masih ada flicker Alito Van de Blom menuju ke arah samping. Cara depan sana flicker tadi keluarkan, tapi lihat Bumi one last hit ketokan terhadap seorang Fansinesi membuat Altrigonix harus kehilangan momentum dan poin kali ini. GPX take the game one. Wow, GPX Basteng mengamankan tim dari game yang pertama kali ini untuk final lower bracketnya 1-0 untuk tim GPX. Funi dengan Benedetta-nya benar-benar cukup agresif banget. Gila, Maharaja sampai langsung masuk ke dalam ruangan, langsung memantau pergerakan. Lihat di sini support langsung dari CEO turun tangan.